Selamat siang hadirin sekalian. Hari ini saya akan memberikan pidato tentang dampak polusi plastik terhadap dunia dan Indonesia. Tahukah kalian bahwa polimer sintetis pertama kali ditemukan pada tahun 1869 oleh John W. Hyatt, di mana penemuan ini dianggap sebagai langkah yang revolusioner. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia telah memproduksi sesuatu yang tidak dibatasi oleh alam. Di sisi lain, plastik sintetis pertama bernama Bakelite ditemukan juga pada tahun 1907 oleh Leo Baekeland. Bakelite pun memberikan kemungkinan yang tidak terbatas, di mana plastik bisa dibentuk menjadi nyaris semua hal. Keberhasilan Hyatt dan Baekeland akhirnya membawa banyak perusahaan kimia besar untuk berinvestasi pada penelitian dan pengembangan polimer baru mereka. Perlu kalian ketahui bahwa sebenarnya kata plastik itu memiliki arti yaitu sintetis. Oleh karena itu, plastik pun tidak dapat terurai secara alami. Tidak seperti bahan-bahan biodegradable, bahan yang non-biodegradable itu tidak mudah untuk ditangani. Bahan semacam ini justru merupakan jenis zat yang tidak dapat terurai oleh organisme alami. Karena inilah plastik menjadi sumber dari polusi. Mungkin ini merupakan sesuatu yang tidak disangka-sangka. Tetapi dalam 10 tahun terakhir, manusia telah menghasilkan lebih banyak plastik daripada selama seluruh abad terakhir. Setiap potongan plastik yang pernah diproduksi sebenarnya masih ada dan belum hilang walaupun setelah jangka waktu yang panjang. Plastik ini memang akan membusuk dari waktu ke waktu ketika terkena sinar matahari, tetapi tidak pernah benar-benar menghilang. Meskipun demikian, permintaan botol plastik pun masih sangat tinggi. Apakah kalian sadar bahwa setiap menitnya orang-orang di seluruh dunia membeli 1 juta botol plastik? Kebiasaan ini diperkirakan akan tumbuh setiap tahunnya jika kita terus memiliki pola pikir yang sama. Bahkan hingga 8 juta ton plastik telah memasuki lautan setiap tahunnya. Dengan Indonesia, Vietnam, Sri Lanka, Thailand, Filipina, dan Cina sebagai 6 negara teratas dalam penyumbangan sampah terbanyak di lautan. Apabila kita lihat lebih lanjut krisis plastik di Indonesia, negara kita telah dinominasikan sebagai pencemar plastik terbesar kedua di dunia kelautan. Pada tahun 2018 di Kulon Progo, Provinsi Yogyakarta, sebuah berita pun tiba-tiba viral tentang sebuah penyu yang mati terdampar dikarenakan sistem pencernaannya yang tersumbat oleh sampah plastik. Sayangnya ini bukan satu-satunya hal seperti ini terjadi. Warga negara Indonesia pun mulai menyadari bahwa telah menjadi salah satu ancaman terbesar bagi alam di negara. Dengan adanya limbah laut, salah satu dampak yang telah terjadi adalah bahwa hampir 700 spesies hewan laut dapat terancam. Bahkan 1 juta burung laut dan 100.000 mamalia laut terbunuh setiap tahunnya dikarenakan plastik yang ada di lautan kita, di mana hampir semua burung laut di dunia telah memakan plastik. Jumlah kerusakan plastik yang telah berdampak kepada bumi kita ini sangatlah tinggi. Kita tidak mungkin dapat mengembalikan waktu untuk mencegah kerusakan ini, tetapi kita masih dapat menguranginya dengan cara menghentikan penggunaan plastik. Pertama, kita dapat menggunakan reusable straw. Kedua, kita bisa membawa tas belanja kita sendiri dan mengurangi atau bahkan melarang penggunaan kantong plastik. Ketiga, kita dapat mempelajari semua tentang daur ulang dan banyak lagi. Mari kita lindungi bumi kita yang indah ini dari kerusakan yang telah dilakukan oleh plastik selama bertahun-tahun.
kita masih dapat memulai sebuah gerakan dan mendorong lebih banyak orang lagi untuk mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita menyesal, hari ini belum terlambat. There is still hope.